Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar SBDP pada pembelajaran 2, yaitu memahami pengertian dan ciri-ciri reklame. Nah, silakan kalian perhatikan gambar yang tertera pada video tersebut. Nah, tahukah kamu apa jenis ketiga gambar di atas? Nah, gambar di atas itu merupakan gambar reklame, contoh-contoh reklame. Reklame adalah, ini silahkan kalian garis bawahi, reklame itu adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Reklame digunakan untuk menawarkan atau mengajak pembaca agar mengikuti anjuran atau membeli produk yang ditawarkan dan meyakinkan bahwa barang yang ditawarkan itu mempunyai kualitas yang baik. Reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Nah, berdasarkan tujuan pengadaannya, reklame ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Komersial itu digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Adapun reklame non-komersial itu digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalnya hidup bersih, hemat energi, dan menanam pohon di hutan yang gundul. Itu merupakan reklame non-komersial. Berdasarkan medianya, reklame itu dibedakan menjadi 3, yaitu reklame audio, reklame visual, dan reklame audiovisual. Nah, pengertiannya ada pada peta konsep di bawah ini. Media reklame yang kalau terbagi menjadi 3, yang pertama adalah reklame audio, adalah reklame yang diwujudkan melalui suara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu ada reklame visual, itu adalah reklame yang diwujudkan dalam bentuk gambar, baik gambar diam maupun gambar bergerak. Lalu yang terakhir ada reklame audiovisual, adalah reklame yang menggunakan media suara dan gambar. Selanjutnya dibuka halaman 13. Nah, ada berbagai jenis reklame. Reklame itu ada macam-macam, contohnya ada poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, billboard, banner, dan videotron. Perhatikan tabel berbagai jenis reklame berikut. Nah, kalau iklan itu pengertiannya adalah jenis reklame singkat yang digunakan untuk mempromosikan atau memberi informasi kepada masyarakat baik dalam bentuk suara maupun gambar dan suara. Kalian sudah tahulah iklan ya, yang sering di TV-TV itu. Contohnya itu dia menggunakan media gambar dan suara. Selanjutnya ada bentuk reklame poster. Poster itu biasanya berupa kertas atau berbentuk gambar dan tulisan yang berukuran agak besar sehingga memudahkan untuk dibaca pesan reklamenya itu. Biasanya poster itu dipasang di tempat-tempat umum dengan cara ditempel di tembok maupun di pohon sehingga menarik perhatian orang dan mudah dilihat oleh orang banyak. Selanjutnya ada spanduk. Spanduk adalah reklame yang memuat informasi reklame komersial dan non-komersial yang dibuat secara ringkas, padat, dan jelas. Nah, biasanya spanduk menggunakan kain dan sejenisnya yang dibentangkan di antara 2 tiang di tempat strategis dan ramai. Kalian pastinya sudah sering melihat spanduk ya. Lalu selanjutnya ada brosur. Brosur itu merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas. Nah, dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas.
Disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen. Brosur macam-macam, kalian sering lihat brosur dibagi-bagikan entah di mall atau di pinggir jalan. Bisa jadi itu brosur menawarkan cicilan motor atau menawarkan segala sesuatu barang agar dikenal oleh konsumen dan menarik minat konsumen. Selanjutnya ada selebaran. Selebaran adalah lembar kertas berukuran kecil mengandung pesan tercetak untuk disebarkan kepada khalayak umum sebagai informasi mengenai suatu hal atau peristiwa atau event tertentu. Selanjutnya ada logo. Logo merupakan reklame berbentuk gambar yang digunakan sebagai simbol atau lambang sebuah produk maupun barang. Lalu yang ketujuh ada baliho. Baliho itu merupakan jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar. Ditempatkan di tempat umum secara strategis menggunakan tiang besar dan kuat serta bersifat semi permanen. Yang kedelapan ada embalase, adalah jenis reklame visual yang terdapat pada kemasan atau pembungkus hasil produk yang diperdagangkan. Kemasan suatu produk mempunyai dua fungsi. Pertama, sebagai pembungkus atau pelindung barang produk. Kedua, sebagai daya tarik dan pemberitahuan kepada konsumen. Yang terakhir ada leaflet, adalah ragam gambar reklame yang berupa gambar bentuk barang atau objek dengan gambar huruf sebagai keterangannya. Nah, berikut ada ciri-ciri reklame yang baik. Ada 5 ya ciri-cirinya. Yang pertama, mengandung informasi berupa bujukan atau anjuran. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Lalu yang ketiga, slogan jelas dan mudah dimengerti. Jadi kalau membuat reklame itu tidak boleh bertele-tele, jadi membuat orang malas untuk membacanya. Jadi slogannya itu harus jelas. Nah, slogan itu apa? Slogan itu adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Yang keempat ada memiliki gambar atau ilustrasi yang menarik dan mudah diingat. Yang terakhir ada tata letak gambar dan tulisan yang baik. Jadi cara peletakan gambar dan tulisannya itu harus menarik ya, supaya dapat menarik minat setiap orang yang melihatnya. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat reklame. Ini kurang lebih sama ya. Yang pertama itu slogannya harus jelas dan mudah dimengerti. Terus tulisannya juga nggak boleh terlalu kecil, jadi tidak bisa terbaca oleh khalayak ramai. Dengan bahasa yang baik dan menarik. Nah, tadi dengan ukuran huruf yang sesuai. Ilustrasi menarik dan mudah diingat. Lalu yang terakhir, tata letak gambar dan tulisan yang baik. Nah, cukup sekian materi tentang reklame dengan ciri-cirinya. Ibu tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.